Tapi kayaknya yang datang Nadia bukan ya? Soalnya Bunda Dewi punya temennya banyak teman-teman. Coba Bunda panggil yang hari ini datang, Nadia atau siapa ya? Semuanya dengarkan. Coba Nadia. Kok nggak ada suaranya? Jangan-jangan Noni yang datang nih. Noni. Bukan juga ya. Ulang lagi. Nadia. Kok nggak ada suaranya tuh? Noni. Nggak ada suaranya tuh kan? Jadi kelilit kan? Saya mundur sedikit. Nah, Bunda tanya lagi tadi manggil Noni nggak ada jawaban. Manggil Nadia nggak ada jawaban. Coba Bunda Dewi panggil satu lagi teman Bunda Dewi. Coba. Oh iya, satu lagi ada. Asep. Iya. Asep. Iya. Pas Asep ada suaranya. Coba Nadia. Nadia. Nggak ada suaranya ya? Coba. Noni. Noni. Kita dengarkan dulu. Noni. Teman-teman di luar ada Noni nggak? Nggak ada. Ada Nadia nggak? Nggak ada. Coba Bunda Dewi panggil dulu. Asep. Iya. Pas giliran Asep ada suara. Kita panggil sama-sama teman-teman. Panggil Asep 1, 2, 3. Iya. Berarti ini yang ikut Bunda Dewi Asep nih teman-teman. Wah, mana ya? Coba kita cari. Asep tadi dari rumah bawa pakai baju warna biru. Ada yang baju warna biru nggak di sini? Anak laki-laki? Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada, ini hitam-hitam. Coba sebentar, teman-teman. Lomba duduk rapi. Kayaknya Bunda Dewi dengar dari sebelah sini. Asep. 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 Iya. Ada di mana teman-teman? Ada di mana? Di sini. Sebentar, Bunda ingat-ingat dulu. Tadi dari rumah. Oke, sebentar Bunda bicara dulu. Tadi dari rumah tas Bunda Dewi kempes. Kenapa di sini jadi gendut ke tasnya ya? Coba sebentar. Asep. Asep. Aduh. Sep. Sep. Kayaknya Asepnya ada di dalam tas. Keluarin jangan teman-teman. Keluarin jangan. Iya. Jadi berat tasnya. Aduh. Kaget. Ya Allah. Bikin kaget aja. Teman-teman, kalau Asepnya mau keluar tapi syaratnya teman-temannya duduknya yang rapi. Nah, duduknya yang rapi, yang sebelah sini mundur sedikit. Kalau Asepnya datang, boleh nggak Asepnya ditarik-tarik, boleh nggak? Boleh nggak Asep dipukul-pukul, boleh nggak? Harus diperlakukan dengan baik. Kalau Bunda Dewi lagi ngobrol sama Asep, teman-teman duduk yang rapi. Siap? Buka jangan. Berani. Ada bajunya warna biru. Sebentar. Kita kali pikir. Mau keluar nggak? Iya. Kok iya terus dari tadi? Iya. Mau keluar nggak? Iya Bunda. Keluar ya, keluar teman-teman. Berani? Bener.
dulu hidungnya. Masa kakinya dulu dong, siap. Kakinya ya Sep ya, Bunda tarik ya. Iya, pelan-pelan. Ya siap, 1, 2. Jangan ngeliatin orang ya Sep. Satu lagi, siap. Ini kaki mana? Kaki kanan. Kaki kanan sudah keluar, sekarang kaki sebelah kiri. 1, 2. Ini Asep. Kalau yang gambar ini Nadia. Tapi yang hari ini datang buat ketemu teman-teman Asep. Tepuk tangan dulu dong. Ada surprise ketemu sama Asep. Siap? Siap ketemu Asep? Bunda, Apa? ya ayo cepetan. Ayo duduknya yang rapi, boleh? Bunda, Ya, apa? awas hidung aku kegencet. Makanya harus pelan-pelan keluarnya Asep. Siap. 1, 2, ya, ya, 1, 2, 3. Yang bawah. Asep. Bunda, Iya. tolong rapihin dulu Apa, Papi? biar ganteng. Oke, siap. Teman-teman mau ketemu Asep? Tunggu, aku mau rapihin dulu. Oke, siap. Aku udah ganteng. Siap. Udah. Apa teman-teman gak kedengeran? Aku malu. Teman-teman, Bunda mau tanya, kalau anak muslim Indonesia harus jadi pemberani atau pemalu? Pemberani. Oke, duduknya yang rapi. Boleh colek-colek dulu nggak? Nanti kalau mau foto terakhir ya, Asepnya biar cerita dulu ya. Oke? Oke, Aa? Oke, siap. Asep. Iya, Tadi udah tanya, anak Indonesia harus berani atau pemalu? Harus berani dalam kebenaran. Misalnya, berbuat baik pada orang, bersedekah, menolong teman. Harus berani atau harus malu? Berani. Tetapi kalau kita jahil sama teman, berani atau malu? Kalau berbuat jahat berani atau malu? Kalau berbuat bohong berani atau malu? Dalam berbuat keburukan kita harus malu. Tapi kalau dalam berbuat kebaikan kita harus berani. Setuju? jadi aku harus berani. Ya, coba tarik nafas dulu. Lagi. Sep, berani nggak? Enggak, Allahu Akbar. Ucap bismillah dulu. Ucap bismillah. Apa dijanjinya apa? Ucap bismillah dulu. Coba Asep yang ucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berani? Enggak, Allah. Berani Asep. Siap. Bunda hitung 1 sampai 3. Lihatnya ke kakak-kakak yang ada di depan. Siap. 1, 2, 3. Lihatnya ke depan. apa? Itu mah bukan depan, Asep atas. Salah. Ya salah. 1, 2, 3. Lihatnya ke depan.
panggil Asep ganteng. Coba ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Halo. Iya, bukan halo. Tapi kalau muslim itu menyapa dengan mengucapkan salam. Apa salamnya? Salam. Salam umat muslim kalau ketemu gimana salamnya? Ucapannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep, ayo. Teman-teman. Nah, ini yang di belakang sudah rapi, tapi yang di depan nggak boleh maju-maju dulu ya. Oke, siap. Nanti Asepnya terganggu. Oke, siap. Asep, Ya. ucapannya salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini nih kalau jarang sekolah jadi pelupa ya. Jadi kalau mau pinter, mau hebat harus rajin sekolah. Asep, Ya, aku juga mau nyanyi. boleh nggak nyanyi teman-teman? Asep mau nyanyi boleh nggak? Ya, itu kalau aku bilang hai teman apa kabar, teman-teman jawabnya baik. Bisa? Bisa ya? Oke siap. Oke, coba. Oke. Mana suaranya ini? Tepuk-tepuk. Boleh tepuk-tepuk? Tepuk-tepuk. Siap-siap. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman,
Asep. Iya, aku mau ngajak teman-teman bersolawat. Boleh nggak teman-teman? Boleh. Boleh. Salawat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa
aja. Kita mau bercerita. Ceritanya yang serem apa yang lucu? Masa cerita yang serem apa yang lucu? Oke, suara musiknya nggak kedengeran sama Bunda ya. Oke, teman-teman, kisah kelahiran Nabi sudah hafal belum? Nabi kita lahir di kota Mekah. Bunda, aku mau dengerin cerita. Mau denger aja? Iya, aku mau duduk yang rapi kayak teman-teman. Siap, duduk yang rapi, jangan tidur ya. Iya, tunggu di sini. Siap. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW lahir di kota yang namanya Mekah. Kota apa teman-teman? Mekah. Pada zaman dahulu kala, kota Mekah adalah kota yang sangat gersang, yang sangat panas. Di sana hanya terdapat gurun pasir yang sangat luas. Tidak ada air minum, tidak ada tumbuhan, tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Hanya ada pasir saja. Tetapi suatu hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri Mekah ini menjadi negeri yang makmur dan sejahtera." Mendengar doa dari Nabi Ibrahim, Allah mengabulkan doa dari Nabi Ibrahim sehingga negeri Mekah yang asalnya gersang berubah menjadi negeri Mekah yang makmur, yang subur, yang sejahtera. Asalnya tidak ada pohon, sekarang menjadi subur tanahnya. Pohon-pohon tumbuh dengan baik, berlimpah kurmanya. Asalnya tidak ada air minum, Allah ciptakan sumur Jam-Jam yang tidak habis-habisnya diminum oleh manusia. Padahal sumur Jam-Jam setiap tahun diambil airnya, dibawa ke negara berbagai macam orang sebagai oleh-oleh haji, tapi tidak habis airnya. Asalnya tidak ada rumah, sekarang banyak bangunan tinggi-tinggi dan megah-megah ada di kota Mekah. Hal itu adalah anugerah dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika negeri Mekah diberikan banyak rahmat, diberikan banyak rizki, dimakmurkan, disejahterakan, tetapi orang-orang di negeri Mekah ternyata tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, tidak beriman kepada agama Allah. Mereka bukan berbuat baik, sudah diberikan rezeki, malah berbuat banyak kejahatan. Ketika orang lain melihat saudaranya punya kekayaan, senang atau sedih? Mereka rampok hartanya. Ketika ada orang yang sedang berdagang, berjualan, mereka rampas barang-barangnya, saling menyakiti untuk mendapatkan harta kekayaan. Nah, pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman apa teman-teman? Ulangi lagi, zaman apa? Jahiliyah. Zaman kebodohan. Zaman orang-orang tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan hatinya. Mereka hanya mendengarkan godaan setan.
yang didengarkan adalah apa teman-teman? Godaan setan. Sehingga zaman itu disebut dengan zaman kebodohan. Zaman apa teman-teman? Zaman kebodohan. Tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah. Semua dilakukan. Sehingga negeri Mekah jauh dari yang namanya negeri yang damai. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terkaya dengan cara apapun. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman, melihat kemakmuran negeri Mekah, ternyata ada lagi yang benci sama orang-orang di negeri Mekah. Namanya Raja Abraha. Namanya siapa? Raja Abraha. Raja Abraha ini benci kalau orang-orang datang ke negeri Mekah, datang ke Ka'bah untuk beribadah. Akhirnya Raja Abraha pun memanggil panglimanya. Panglima! Namanya dipanggil. Mana panglimanya? Panglima! Tuh, panglimanya udah berdiri. Kasih tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Wah, ini cocok jadi panglima. Badannya besar, tenaganya kuat. Wah, panglima. Siap Tuanku Raja. Panglima, tolong buatkan aku istana yang hebat, istana yang megah. Aku ingin kau buatkan aku istana yang paling hebat, sehingga orang-orang datang ke negeri kita, tidak datang ke negeri Mekah, hanya melihat sebuah kotak saja. Pasti kamu bisa melaksanakannya. Siap? Siap. 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 Oke, laksanakan. Akhirnya panglima pun melaksanakan keinginan Raja Abraha, membuatkan sebuah istana yang sangat indah, yang sangat megah. Aku sudah menunggu beberapa lama, tapi panglimaku belum datang juga. Mana panglimaku kok gak kelihatan? Wah, kaget. Panglima, apakah kau sudah buatkan aku istana yang megah? Siap Tuanku Raja. Sudah? Bagus gak istananya? Terus. Keren gak istananya? Keren. Mantap gak? Ayo kalau begitu kita lihat istana kita. Akhirnya Raja Abraha pun bersama panglima melihat istana yang baru dibangunnya. Ternyata istananya betul-betul megah, teman-teman. Betul-betul indah. Dindingnya dilapisi oleh emas permata yang berkilauan. Apalagi dilapisi dengan batu permata, lampu-lampu kristal. Indah sekali. Aku yakin panglima, pasti orang-orang akan datang ke negeri kita, tidak akan lagi datang ke Mekah. Dengan penuh percaya diri dan kesombongan, Raja Abraha yakin bahwa orang-orang akan datang ke negeri Yaman, negeri tempat tinggalnya. Tetapi teman-teman, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata tidak ada yang datang ke istana Abraha. Kira-kira Abrahanya marah nggak? Kesel nggak?
Raja Abraham marah teman-teman. Dia memanggil Panglima. Panglima, aduh kamu jangan kabur-kabur ini, jangan kabur-kabur Panglima. Kenapa di sana yang sudah megah ini tapi tidak ada yang datang untuk berkunjung ke negeri kita? Lalu sang Panglima pun menginginkan sesuatu, mengusulkan sesuatu. Yang mulia, Kok suruhnya gitu? yang mulia, bagaimana kalau kita hancurkan saja Ka'bahnya? Pasti kalau Ka'bahnya sudah hancur, orang-orang pasti akan datang ke negeri kita, tidak datang lagi ke Ka'bah yang ada di Mekah. Ketika mendengar ide itu, Raja Abraham berpikir, setuju nggak? Baiklah kalau begitu. Prajurit, Panglima, siapkanlah pasukan yang paling hebat, yang paling kuat. Kita akan hancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Ternyata teman-teman, Raja Abraham punya pasukan yang sangat hebat, yang sangat kuat. Tahu nggak pasukan apa teman-teman? Tahu nggak pasukan apa? Pasukan gajah, pasukan bergajah. Gajah yang besar-besar, sebesar rumah, sebesar mobil, sebesar truk, wah, besar-besar sekali teman-teman. Mereka mempersiapkan gajah-gajah yang paling besar untuk bisa menyerang Ka'bah yang ada di Mekah. Mendengar hal itu, orang-orang di Mekah kira-kira takut nggak mau diserang? Mendengar hal itu, orang-orang di Mekah ketakutan teman-teman. Ada nenek-nenek. Kurang sama gajah. Sama pasukan gajah. Neneknya takut sembunyi. Dan ternyata tidak hanya nenek itu saja yang takut, tetapi semua orang yang ada di negeri Mekah ketakutan. Ada yang lari ke gunung, ada yang sembunyi di rumahnya, ada yang pergi dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka semuanya berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, ya Allah, dari kejahatan Raja Abraham. Semua orang yang beriman di negeri Mekah semuanya berdoa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh apa? Dengan penuh apa? Harapan. Mereka berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Kira-kira sama Allah dikabul nggak? Kalau berdoa sama Allah kira-kira doanya dikabul nggak? Karena mereka berdoa dengan khusyuk, dengan yakin, akhirnya Allah pun mengabulkan doa mereka. Kalau Raja Abraham punya pasukan gajah, kira-kira yang dikirim sama Allah pasukan apa teman-teman? Hah? Pasukan apa? Harimau? Pasukan apa yang kira-kira bisa mengalahkan gajah? Hah? Burung bisa hancurkan gajah nggak teman-teman? Singa, apalagi? Buaya, dinosaurus, ya, banteng, aduh, iya ya. Betul teman-teman kita sekalian. Ternyata Allah menunjukkan kekuatan
Dan ada kipas. teman-teman, tahu nggak kira-kira bagaimana cara burung ababil itu bisa menghancurkan gajah? Ada yang tahu nggak? Raja Abraham sudah mendekat dengan pasukan gajahnya. Pasukan gajahnya mendekat, teman-teman. Takut nggak? Ajukan gajahnya udah mau deket, aku takut deh. Pasukan gajah, suaranya, dentuman kakinya sudah terdengar mendekati Ka'bah. Mana ada kipas? Tetapi Allah punya pasukan apa? Allah mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa batu-batu yang sangat panas. Angin semakin kencang, tiba-tiba langitnya menjadi gelap gulita, membuat pasukan gajah Abraham gemetaran. Ini ada apa? Langitnya kok, aduh gelap banget ya. Aduh nggak usah jadi ke Mekah aja, kabur aja. Tapi Raja Abraham nggak menyerah. Siapapun tidak boleh kabur, harus menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi tuanku raja, aku takut. Ketakutan bagi Raja Abraham semakin marah lagi, teman-teman. Dan terdengar dari atas langit sana, terdengar suara yang sangat melengking, teman-teman. Burung-burung terbang di atas langit membawa batu yang sangat panas. Lalu burung ababil itu menjatuhkan batu itu ke arah siapa? Ke arah mana? Ke arah pasukan gajahnya Raja Abraham. Semua pasukan gajah Abraham, gajah-gajah yang sangat besar itu, semuanya jatuh karena lemparan batu yang sangat panas dari burung ababil. Akhirnya, teman-teman semuanya, Allah memberikan kekuasaannya, tanda kekuasaannya dengan mengalahkan pasukan gajah Raja Abraham.
jadi anak